Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing, pertama Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku dosen pembimbing pertama. Selanjutnya Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati dosen penguji yaitu Ibu Rozida Teno Putri Hanida SIP MPA, kedua Ibu Roza Lesmana SIP MSI, dan Ibu Widya Senser Rusnita SAP MAP. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Reski dengan NIM 2210842025. Sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukit Tinggi dalam Pengelolaan Teknis Perparkiran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan pesat di berbagai sektor perkotaan di Indonesia berdampak langsung pada peningkatan jumlah kendaraan. Kota Bukit Tinggi sebagai kota wisata utama di Sumatera Barat, kunjungan wisatawan mencapai 1,3 juta orang pada tahun 2024, yang mana ini berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan parkir. Jumlah kendaraan yang ada eh, menurut data BPS sebanyak 163.889 kendaraan dengan luas wilayah yang relatif kecil 24,17 km persegi, menjadikannya salah satu kota dengan kepadatan kendaraan tertinggi di Sumatera Barat. Fenomena tersebut menuntut kapasitas pengelolaan pemerintah daerah yang kuat dalam perencanaan, pengawasan, dan penyediaan sarana parkir karena kemampuan mengelola sektor transportasi menjadi indikator penting kapasitas kelembagaan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Bukit Tinggi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang transportasi darat sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem transportasi termasuk dalam pengelolaan parkiran. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017, UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukit Tinggi dibentuk sebagai unit pelaksana di bawah Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis perparkiran. UPTD ini menjalankan fungsi administratif dan operasional, termasuk pengaturan, pengawasan, serta pemeliharaan fasilitas parkir. Fenomena empiris pada penelitian ini ialah pengelolaan parkir di UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukit Tinggi masih menghadapi berbagai keterbatasan, salah satu yaitu keterbatasan teknologi informasi karena pengawasan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, serta belum menggunakan sistem yang terintegrasi sehingga pengendalian dan penelusuran data retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Selanjutnya, sumber daya manusia belum optimal karena jumlah pegawai dan pengawas parkir belum sebanding dengan beban kerja yang mana beban kerja tersebut pada 32 titik lokasi parkir. Ditambah dengan adanya kekosongan jabatan kepala UPTD yang ini mempengaruhi koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan organisasi. Kemudian ada keuangan yang dimiliki masih terbatas karena anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional, pengembangan sistem, dan peningkatan fasilitas parkir secara maksimal. Kerjasama dengan pihak ketiga yang masih bersifat informal tanpa kontrak resmi. Berbagai permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan teknis perparkiran yang terlihat dari tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir secara maksimal di Kota Bukit Tinggi. Fenomena teoritis. Berdasarkan fenomena empiris tersebut, peneliti menduga bahwa berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kapasitas organisasi UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi dalam melaksanakan pengelolaan teknis perparkiran. Hal ini karena kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tugas operasional semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, serta hubungan dengan lingkungan eksternal secara efektif. Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kapasitas organisasi UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan teknis perparkiran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas organisasi UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan teknis perparkiran.
Kemudian untuk manfaat penelitian terdapat dua, yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian tentang kapasitas organisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi serta masukan bagi organisasi UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan teknis perparkiran. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Pertama, penelitian oleh Novia Rindani dan Februati Trimurni tahun 2022 dengan judul Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas. Kedua, penelitian oleh Muhammad Rifat dan Ersa Limarisa tahun 2023 dengan judul Kapasitas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengendalian Sarana dan Prasarana Bus Trans Metro Medeli di Kota Medan. Penelitian ketiga oleh Desi Saptari, Elisa Susanti, dan Yogi Suprayogi tahun 2021 dengan judul Kapasitas Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Pengembangan Pariwisata Unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian yang keempat yaitu oleh Ardiansa dan kawan-kawan 2024 dengan judul Kapasitas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet. Dan penelitian yang terakhir ialah oleh Farida Aprianti dan Asep Sumariana tahun 2025 dengan judul Kapasitas Dinas Sosial Kota Cirebon dalam Pelayanan Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial. Teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Christensen dan Gesley melalui 4 dimensi utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, 2 kapasitas infrastruktur, 3 kapasitas keuangan, dan 4 kapasitas lingkungan eksternal. Berikut skema pemikiran dalam penelitian ini. Untuk definisi konsep, yang pertama yaitu kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi sebagai kemampuan suatu lembaga atau instansi untuk mengelola sumber daya, struktur, strategi, dan proses internalnya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kedua, parkir. Parkir ialah suatu kondisi ketika kendaraan dalam keadaan berhenti dan tidak bergerak untuk jangka waktu tertentu, bukan dalam rangka menaikkan atau menurunkan penumpang, maupun memuat atau membongkar barang secara segera. Ketiga, pengelolaan teknis perparkiran ialah serangkaian kegiatan operasional yang berorientasi pada penerapan prinsip-prinsip teknis dalam perencanaan, pengaturan, dan pengawasan fasilitas parkir. Definisi operasional. Yang pertama yaitu variabel sumber daya manusia dengan 3 indikator, yaitu kualitas dan kuantitas. Cara mengukur, menganalisis kecukupan jumlah pegawai serta kompetensi yang dimiliki, seperti pemahaman regulasi, kemampuan pengawasan, dan pelaporan, serta dianalisis dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Indikator kedua yaitu motivasi, menganalisis tingkat ketersediaan dan komitmen pegawai UPTD dalam menjalankan tugas pengelolaan teknis perparkiran. Indikator ketiga yaitu kepemimpinan, menganalisis peran pemimpin UPTD dalam pelaksanaan pengelolaan teknis perparkiran. Variabel yang kedua yaitu infrastruktur, dengan indikatornya yaitu fasilitas fisik dengan cara menganalisis ketersediaan dan pemanfaatan informasi teknologi serta sarana-prasarana yang mendukung pengelolaan teknis perparkiran. Kemudian indikator kedua itu fasilitas non-fisik dengan cara menganalisis, melihat bagaimana budaya organisasi, penerapan standar operasional prosedur, dan struktur organisasi. Variabel keempat yaitu keuangan dengan indikator sumber anggaran dengan cara menganalisis sumber pendanaan yang digunakan UPTD Terminal Parkir dalam pengelolaan teknis perparkiran. Indikator kedua yaitu alokasi anggaran. Cara menganalisisnya dengan menganalisis alokasi anggaran UPTD untuk mendukung operasional pengelolaan teknis perparkiran. Dan variabel yang terakhir yaitu lingkungan eksternal dengan indikator kerjasama. Cara menganalisisnya dengan menganalisis adanya hubungan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengelolaan perparkiran. Bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian dan isi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Untuk teknik pemilihan informan, dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data melalui wawancara, 2 observasi, 3 teknik dokumentasi. Dan peranan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai instrumen utama penelitian.
Selanjutnya, proses penelitian. Proses penelitian dimulai dengan menentukan masalah penelitian, mengumpulkan data terkait permasalahan, dan menganalisis data. Untuk teknis analisis data, pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, tiga penyajian data, dan empat verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Untuk unit analisis, dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah lembaga, yaitu UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi. Teknik keabsahan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini eh, dilaksanakan pada UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi. UPTD ini memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal parkir di wilayah Kota Bukit Tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD Terminal Parkir bertanggung jawab terhadap pengawasan parkir tepi jalan umum, pengelolaan gedung parkir, pengawasan distribusi parkir, serta mendukung ketertiban lalu lintas dan pelayanan transportasi perkotaan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, UPTD Terminal Parkir dibentuk dengan susunan organisasi yang terdiri atas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Bab 5, temuan dan analisis data. Pada variabel pertama yaitu kapasitas sumber daya manusia. Dilihat dari kuantitas dan kualitas, UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukit Tinggi memiliki 36 pegawai. Namun jumlah tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan analisis beban kerja. Kondisi ini tersebut menyebabkan organisasi harus melakukan penyesuaian kerja dan memanfaatkan pegawai dari unit lain untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Dari aspek kualitas, kompetensi teknis pegawai masih belum optimal karena sebagian besar pegawai berlatar belakang pendidikan SMA. Pemahaman terhadap tugas teknis pengelolaan parkir dan distribusi parkir juga belum merata. Namun demikian, pengalaman kerja pegawai menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan teknis operasional karena sebagian besar pegawai memiliki masa kerja yang cukup lama. Kemudian untuk pelatihan SDM, UPTD belum tersedia pelatihan maupun bimbingan teknis khusus terkait pengelolaan teknis perparkiran. Selama ini, peningkatan kemampuan pegawai lebih banyak diperoleh melalui pengalaman kerja sehari-hari di lapangan. Indikator kedua yaitu motivasi. Motivasi pegawai UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi tergolong cukup baik. Motivasi kerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Pegawai memandang pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai fungsi masing-masing. Selain itu, faktor eksternal seperti gaji dan penghargaan dari pimpinan juga menjadi pendorong semangat kerja pegawai dalam menjalankan tugas pengelolaan perparkiran. Indikator ketiga yaitu kepemimpinan. Kapasitas kepemimpinan di UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi belum berjalan optimal karena terjadi kekosongan jabatan Kepala UPTD sejak September 2025 akibat mutasi jabatan. Kondisi tersebut menyebabkan pimpinan sementara dijalankan oleh Kasubag TU UPTD Terminal Parkir. Dalam kepemimpinannya hanya pemantauan pegawai yang dilakukan melalui grup WhatsApp. Namun demikian, kekosongan pimpinan menyebabkan fungsi pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian organisasi belum berjalan secara maksimal. Selanjutnya yaitu kapasitas infrastruktur. Dengan dua indikator, pertama fasilitas fisik dengan meliputi sarana dan prasarana. Secara umum, sarana administrasi kantor pada UPTD Terminal dan Parkir Kota Bukit Tinggi telah tersedia dan dapat mendukung aktivitas administrasi organisasi. Namun, prasarana pendukung operasional masih belum memadai. Keterbatasan terlihat pada ruang kerja yang sempit, minimnya pengawasan operasional kendaraan, serta belum meratanya CCTV pada lokasi parkir tepi jalan umum. Kapasitas infrastruktur prasarana perparkiran tepi jalan umum sudah cukup tersedia untuk mendukung aktivitas harian masyarakat. Namun, pada kondisi tertentu seperti hari libur menyebabkan meningkatkan kunjungan wisatawan, maka perlu penyesuaian tambahan lokasi parkir. Hal ini yang mengindikasikan keterbatasan daya tampung fasilitas parkir tepi jalan umum. Pemeliharaan fasilitas parkir juga belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya, sehingga beberapa fasilitas belum mendapatkan perawatan secara maksimal. Kemudian dalam fasilitas fisik itu dilihat juga teknologi informasi, pemanfaatan
Teknologi informasi dalam pengolahan teknis perparkiran masih bersifat sederhana dan belum terintegrasi. Pelaporan kondisi lapangan melalui grup WhatsApp dengan mengirimkan foto dan informasi aktivitas parkir di lapangan. Sementara itu, untuk administrasi dan pencatatan distribusi parkir masih menggunakan Microsoft Excel. Pada sistem pembayaran distribusi parkir, UPTD mulai menerapkan digitalisasi, khususnya pada gedung parkir roda 4 melalui penggunaan mesin edisi dari Bank Nagari. Selanjutnya, pada indikator infrastruktur non-fisik, terdapat eh, terdapat budaya organisasi. Budaya organisasi UPTD telah adanya penerapan fakta integritas dan penyusunan SKP menjadi bagian dari upaya organisasi dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan komitmen, tanggung jawab, dan profesionalisme. Budaya organisasi yang terbangun di UPTD Terminal Parkir menunjukkan sinergi antara komitmen formal dan hubungan sosial dalam mendukung pelaksanaan layanan perparkiran. Hal ini tercermin dari pola kerja yang tidak terbatas pada wilayah tugas masing-masing, melainkan adanya keterlibatan bersama dalam menangani permasalahan yang muncul di lapangan. Akan tetapi, budaya disiplin dan komitmen pegawai UPTD Terminal dan Parkir masih lemah dalam menjalankan tugas teknis perparkiran. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi dan pembagian tugas di UPTD Terminal Parkir sebenarnya telah diatur secara formal berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai dengan struktur formal akibat keterbatasan jumlah pegawai dan kekosongan beberapa jabatan penting. Kondisi tersebut menyebabkan pegawai harus menjalankan tugas di luar uraian jabatan formal serta melakukan penyesuaian kerja berdasarkan kebutuhan operasional di lapangan. Kemudian, UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi belum memiliki SOP khusus yang sesuai dengan sistem pengelolaan parkir saat ini. Pelaksanaan tugas operasional masih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan kerja, arahan pimpinan, dan penyesuaian kondisi lapangan, sehingga belum terdapat standar kerja yang benar-benar terintegrasi dalam pengelolaan teknis perparkiran. Selanjutnya yaitu variabel kapasitas keuangan dengan dua indikator, yaitu sumber anggaran. Sumber anggaran UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi berasal dari APBD Kota Bukit Tinggi. Ketergantungan terhadap satu sumber pendanaan menyebabkan kapasitas keuangan organisasi masih terbatas dalam mendukung pengelolaan teknis perparkiran secara optimal. Yang kedua itu alokasi anggaran. Alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada kebutuhan operasional dasar seperti belanja pegawai, kegiatan teknis operasional, dan sebagian pemeliharaan fasilitas. Namun demikian, keterbatasan anggaran serta adanya kebijakan efisiensi menyebabkan sejumlah kebutuhan strategis belum dapat dipenuhi secara optimal. Kebutuhan strategis yang belum terpenuhi meliputi pengembangan teknologi informasi, pengadaan sarana dan prasarana operasional, peningkatan sistem pengawasan parkir, pemeliharaan fasilitas parkir secara menyeluruh, serta pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Selanjutnya yang terakhir yaitu variabel kapasitas lingkungan eksternal. Pada penelitian ini, adanya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah seperti bidang manajemen rekayasa lalu lintas untuk penyediaan sarana sarana parkir, Dinas PUPR yang mana UPTD berkoordinasi dengan PUPR dalam melakukan pengelolaan aset sewa tepi jalan aset jalan jalan di tepi umum serta pengadaan karcis parkir. Selain itu, PTD juga telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum melalui mekanisme lelang dan kontrak resmi. Kerjasama tersebut mendukung adanya hubungan eksternal yang mendukung pelaksanaan pengelolaan perparkiran. Bab 6 kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini ialah kapasitas organisasi UPTD Terminal Parkir Kota Bukit Tinggi dalam pengelolaan teknis perparkiran belum cukup memadai. Berdasarkan kerangka teori kapasitas organisasi Christensen dan Gesley, hal ini dapat dilihat dari variabel sumber daya manusia. Jumlah pegawai masih kurang dan kompetensi teknis belum merata karena tidak adanya pelatihan serta lemahnya kepemimpinan akibat kekosongan jabatan pimpinan. Meskipun pengawasan parkir dan pihak ketiga masih dapat membantu fungsi pengawasan. Pada variabel infrastruktur, fasilitas fisik dan non-fisik belum mendukung secara optimal, ditandai dengan keterbatasan sarana prasarana, pemeliharaan yang kurang baik, penggunaan teknologi yang masih sederhana dan belum terintegrasi, serta belum adanya SOP yang relevan. Kemudian variabel keuangan, kapasitasnya masih terbatas karena hanya bergantung pada APBD dan lebih terfokus pada operasional, sehingga belum mampu mendukung pengembangan teknologi dan pemeliharaan secara optimal.
Sementara itu, pada variabel lingkungan eksternal, kapasitas organisasi tergolong cukup baik karena sudah terdapat kerjasama lintas instansi dan kemitraan dengan pihak ketiga yang berjalan secara formal. Ditandai dengan adanya eh, kontrak dengan pihak ketiga. Kemudian saran. Saran dalam penelitian ini yang pertama, menambah jumlah pegawai sesuai kebutuhan analisis beban kerja. Kedua, melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala kepada pegawai. Tiga, mengusulkan dan menetapkan kepala UPTD terminal dan eh, parkir sehingga fungsi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan organisasi dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan di lapangan. Keempat, menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur atau SOP khusus pengolahan teknis perparkiran yang sesuai dengan kondisi operasional di lapangan sebagai pedoman kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan parkir. Kelima, menambah dan memperbaiki sarana prasarana pendukung pengelolaan perparkiran seperti kendaraan operasional, CCTV sebagai sarana pengawas, lampu penerangan, marka parkir, serta fasilitas parkir lainnya. Kemudian keenam, mengembangkan sistem pengelolaan parkir berbasis digital, baik dalam pelaporan, pengawasan, pengaduan masyarakat, maupun pembayaran distribusi parkir, agar pengelolaan parkir lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Ketujuh, yaitu meningkatkan alokasi anggaran khusus pengelolaan perparkiran, terutama untuk pemeliharaan fasilitas, pengembangan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan parkir agar kebutuhan operasional dapat terpenuhi secara maksimal. Kedelapan, memperkuat koordinasi dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga melalui pengawasan rutin, evaluasi kontrak secara berkala, serta penegasan standar pelayanan parkir guna menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.